Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabati semuanya, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinik. Allah adalah zat yang maha membolak-balikan hati manusia. Kalimat tersebut tidak asing lagi bukan bagi kita sebagai umat muslim? Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan itu berputar seperti roda. Kadang kita di atas, kadang di paling bawah. Hari ini kita mendapatkan kebahagiaan, besok bisa jadi kita akan mendapatkan kesedihan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita satu detik yang akan datang. Oleh karena itu, yang perlu kita siapkan adalah bagaimana caranya agar hati kita siap menerima hal-hal yang akan menjadi kejutan tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang pasti mempunyai masalah. Entah masalah itu timbul dari diri sendiri, orang lain, ataupun dari lingkungan sekitar. Setiap masalah tersebut muncul, hati kita yang belum siap pasti akan merasa tidak tenang, gelisah, cemas, pikiran kita mulai stres, bahkan ada yang sampai depresi. Nah, sahabati semua, sudah tahu belum bagaimana sih caranya agar hati kita tetap tenang ketika ada masalah yang sedang kita hadapi? Dalam pandangan agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada kita bagaimana tips yang bisa dilakukan untuk membuat hati kita tenang, yaitu dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Pada ayat tersebut dikatakan bahwa dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Selain dengan mengingat Allah, banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Di antaranya, mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada perintahnya, memperbaiki sholat, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita, serta yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika yang sudah dipaparkan tadi merupakan tips-tips yang kita jumpai di Al-Quran, kira-kira kalau dari sudut pandang yang lain, ada nggak ya? Gimana nih sahabati semuanya? Baiklah, coba kita bahas menurut pandangan psikologi. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Tips-tips psikologi yang bisa menenangkan hati seseorang diantaranya yaitu cerita atau curhat kepada orang lain yang dipercaya. Kemudian boleh menangis asal jangan terus-menerus. Selalu berpikir positif bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Membuat suasana lingkungan yang baru dan belajar mencintai diri sendiri. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa perasaan sedih, bimbang, hati tidak nyaman dan semua perasaan tidak nyaman yang timbul merupakan hal yang wajar. Tetapi kita tidak boleh terlalu larut di dalamnya karena dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan psikis maupun psikologis. Salah satu kunci yang dapat kita lakukan yaitu jangan pernah melupakan Allah dalam kondisi apapun dan stay positif terhadap hal-hal yang terjadi pada diri kita maupun lingkungan kita. Sahabat-sahabati semua pernah mendengar quotes?
Jika Allah sudah mengizinkan kita melewati suatu jalan, maka Allah juga tidak akan meninggalkan kita sendirian untuk melalui jalan tersebut. Nah, dari quotes tersebut kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya ketika seorang hamba dalam keadaan yang sedih, bahkan hampir putus asa. Sahabat-sahabati semuanya pasti merasakannya juga kan? Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah iman dan diberikan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Sampai di sini dulu ya ngaji bareng kali ini. Sampai jumpa pekan depan. Keep positif dan jangan lupa bahagia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.